warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nur Fitriani. Saya dari D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tutorial pemeriksaan dalam atau vagina touch. Dan untuk medianya ada kayu atau triplek. Baik, sebelum kita masuk kepada intinya, yaitu tutorial dan pemeriksaan dalam, kita akan mengetahui dulu atau saya akan menjelaskan sebuah fase-fase dalam persalinan, yaitu fase yang pertama adalah fase awal atau laten. Nah, ini merupakan hal yang pertama dalam persalinan. Nah, apa sih fase pertama atau fase laten itu ya? Jadi sampai di akhir masa kehamilan, biasanya pembukaan septum menunjukkan bahwa ibu sedang mengalami tanda siap melahirkan. Namun bagi ibu yang baru akan melahirkan pertama, mungkin sedikit mengalami kesulitan untuk mengiranya apakah ini sudah pembukaan persalinan atau belum. Nah, pada fase awal ini atau fase laten biasanya terjadi antara 8 sampai 12 jam ya. Nah, hal ini kenapa? Karena kontraksi persalinan yang datang itu cenderung ringan dan tidak teratur. Nah, berikut beberapa tingkatan dalam pembukaan serviks atau leher rahim pada fase awal atau laten. Yang pertama ada pembukaan 1 ya. Jadi pada pembukaan 1 ini apa sih? Nah, pada pembukaan 1 biasanya tanda-tanda tahap pertama, yaitu pembukaan persalinan leher rahim sudah melebar kira-kira 1 cm. Nah, dalam media ini saya akan menjelaskan yang pertama pembukaan 1 ya. Nah, jari kita ini diukur ya dengan penggaris, ada yang 1 cm, ada yang 1,5 atau bahkan lebih. Nah, saya sudah mengukurnya dan ini 1 cm ya. Jadi pada pembukaan 1 ini kita masukkan ini pas ya 1 cm seperti itu. Nah, selanjutnya tanda pembukaan 1 ini merupakan tahap pertama pada persalinan yang bisa terjadi berminggu-minggu sebelum proses melahirkan dimulai. Nah, namun ada juga yang baru mengalami tanda pembukaan 1 ini pada saat proses persalinannya atau bahkan pada saat mau melahirkan dimulai gitu ya. Jadi tanda-tanda pembukaan 1 ini biasanya terjadi pada wanita yang baru mengalami pembukaan persalinan anak pertama alias baru pertama kali melahirkan. Nah, kemudian selanjutnya ada pembukaan 2. Apa sih pembukaan 2? Yang tadi ya, yang tadi pembukaan 1 itu 1 cm. Nah, pembukaan 2 cm. Jadi lebar pembukaan serviks ini akan melebar sekitar 2 cm ya. Namun ukurannya juga bisa berbeda-beda setiap wanita, tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya. Nah, pada pembukaan kedua ini, ibu hamil kemungkinan akan mengalami kontraksi yang hilang, kemudian timbul alias kontraksi palsu. Nah, pembukaan 2 yang ini ya, sekitar 2 cm. Ya. Nah, selanjutnya ada pembukaan 3 ya. Nah, pada pembukaan 3 ini merupakan kelanjutan dari pembukaan 2 yang tadi. Jadi, lebar serviks kemungkinan akan lebar, yaitu kira-kira 3 cm ya. Nah, ibu hamil butuh istirahat dan lebih banyak makan dan minum untuk menyiapkan energi menjelang persalinan yang sebentar lagi akan dimulai, dan kontraksi pun pasti akan semakin kuat ya. Dan ini 3 cm ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki fase aktif. Apa sih fase aktif itu? Nah, ibu hamil yang hendak melahirkan dikatakan sudah berada di fase melahirkan aktif saat pembukaan lahir serviks telah membesar lebih dari 3 cm. Nah, di masa ini biasanya kekuatan kontraksi mulai lebih lama, kuat dan terasa intens. Sedikit perbedaan ya yang tadi ketimbang fase awal atau laten. Jadi di fase aktif ini kontraksi persalinan yang terasa cenderung lebih sakit dan tidak nyaman. Jadi ibu akan merasakan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Nah, biasanya pada fase melahirkan aktif ini berlangsung sekitar 3-5 jam. Nah, sebagai solusinya apa sih? Dan Anda bisa mengubah posisi tidur ibu hamil, maupun duduk atau aktif bergerak,
dan cukup minum guna mengatasi apa? Mengatasi nyeri saat fase persalinan pas fase aktif ini ya. Nah, sedikit perbedaan ya ketimbang dari fase awal yang tadi laten. Nah, sebenarnya di fase ini kontraksi persalinan itu akan terasa cenderung lebih sakit dan tidak nyaman. Maksud sakit di sini itu akan lebih terasa kencangnya dalam kontraksi. Biasanya fase ini, fase melahirkan aktif ini berlangsung sekitar 3-5 jam. Nah, sebagai solusinya kita bisa mengubah posisi tidur pada ibu hamil, maupun duduk atau aktif bergerak. Nah, dan cukup minum karena untuk apa? Guna mengatasi nyeri saat fase persalinan aktif, dan juga energi yang dibutuhkan untuk ibu kan pasti akan semakin banyak ya. Nah, selanjutnya dalam fase aktif ini maka akan terjadi pembukaan 4, yaitu apa? Pada tahap persalinan ini pembukaan serviks itu kira-kira sudah selebar 4 cm. Nah, pembukaan keempat ini bisa dikatakan sangat berpengaruh dalam persalinan, yaitu yang paling pertama muncul sebagai tanda persalinannya. Jadi selama fase ini ibu hamil kerap merasakan kontraksi yang terus menerus, dalam istilah lain rutin ya dalam pembukaan 4 ini. Selanjutnya pembukaan 5, serviks ibu sudah membuka sekitar 5 cm ya pada saat pembukaan melahirkan atau lahiran di tahap ini. Jika dibandingkan dengan ukuran sebelumnya, pembukaan serviks itu maka sudah sebesar jeruk lah, ibaratnya jeruk ya, ini jeruk yang kecil. Nah, kontraksi ini juga apa sih di pembukaan persalinan ini atau lahiran 5 dapat terasa cukup menyakitkan bagi beberapa ibu yang menjadi tanda sebentar lagi akan bersalin. Nah, selanjutnya ada pembukaan 6 ya. Tadi 5, sekarang 6. Nah, pada pembukaan 6 ini, nah leher rahim atau serviks ibu sudah mencapai pembukaan lahir 6 cm atau bisa dibayangkan sebesar buah alpukat kecil ya, yang masih kecil 6 cm. Ini beberapa ibu mungkin akan lebih memilih mendapatkan pelayanan yang lebih-lebih lagi pada tahapan yang paling ini, karena untuk apa? Untuk meredakan rasa sakitnya saat kontraksi berlangsung. Selanjutnya kita memasuki pembukaan 7 ya, Mams. Nah, pada pembukaan 7 ini lebar serviks akan semakin membesar dan menjelang persalinan pada tahap ini pastinya sudah selebar 7 cm ya, kira-kira menyerupai buah tomat besar, buah tomat yang agak besar. Nah, jika kontraksi ini masih terasa sakit, coba ubah posisi badan. Nah, bergerak dan lebih banyak minum air lagi, air putih ya, untuk meredakan sekaligus menjaga daya tahan tubuh ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki fase transisi ya. Apa sih fase transisi itu? Jadi fase transisi merupakan bagian akhir dari serangkaian tahap pembukaan serviks dalam proses persalinan. Nah, di samping itu tahap yang paling menantang dalam fase transisi juga merupakan tahap dengan durasi waktu yang paling pendek. Nah, dibandingkan fase awal tadi dan fase aktif, lama berlangsung waktunya itu sekitar dibilang singkat, yaitu sekitar 30 menit hingga 2 jaman. Nah, ibu mungkin akan merasa adanya dorongan kuat untuk mengejar selama fase transisi ini. Oleh karena itu, wajar jika pada ibu hamil merasa sangat nyeri setiap kali kontraksi ya. Jadi singkatnya waktu dan tingkatan pembukaan leher rahim tadi atau serviks di fase transisi melahirkan ini merupakan pertanda bahwa bayi akan segera lahir ya. Nah, kemudian leher rahim atau serviks masih terus mengalami pembukaan guna mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menjalani proses lahiran. Nah, kemudian baru setelah serviks ini terbuka sepenuhnya alias pembukaan lengkap itu ya, sampai 10, persalinan ini siap
untuk dilakukan. Nah, berikut tingkatan pembukaan serviks atau leher rahim pada fase transisi ya. Itu pembukaan 8 ya. Nah, pada pembukaan 8 ini bila menjelang melahirkan, bukaan serviks sudah sebesar 8 cm. Kira-kira dengan apa juga sama ya, tandanya sudah masuk ke pembukaan 8 ini. Nah, saat beberapa ibu hamil mulai merasakan dorongan untuk mengejan atau ngedan ya melahirkan ini. Mengejan saat melahirkan membutuhkan banyak energi sehingga tidak sedikit pada ibu hamil mengalami muntah di tahap ini karena kelelahan menguras tenaga ya. Namun ibu belum diperbolehkan untuk mengejan ya sama ibu bidannya atau dokter, dikarenakan sebelum terjadi pembukaan lahir yang lengkap itu. Nah, selanjutnya memasuki pembukaan 9, yaitu lebar leher rahim ini ya. Lebar leher rahim ini akan mencapai 9 cm, yaitu sudah sangat besar ya diameternya. Nah, durasi masa transisi ini dari pembukaan 8, 9 sampai 10 selama proses melahirkan umumnya berlangsung singkat. Kemudian kita memasuki fase atau memasuki tahapan akhir, yaitu pembukaan lengkap atau pembukaan 10 ya. Nah, di mana pembukaan lahiran atau persalinan yang terakhir ini dengan lebar selnya kira-kira mencapai 10 cm ya. Mencapai 10 cm. Nah, pada tahap pembukaan ini ibu akan terus diminta bidan atau dokter mengejan setelah pembukaan lengkap untuk melahirkan bayi sampai keluar seutuhnya dan dengan selamat ya. Kemudian dorongan mengejan juga mungkin terasa seperti ingin sedikit buang air besar seperti itu. Jadi semakin terasa dorongannya kuat seperti itu, kontraksinya juga ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya dari mulai pembukaan 1 sampai 10, yaitu sampai 10 cm. Pembukaannya sudah lengkap dan bayi juga bisa keluar ya. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan apa sih fungsinya dari pemeriksaan dalam ini atau vaginal touch. Jadi pemeriksaan ini sangat bertujuan untuk menilai ya kemajuan dalam proses persalinan. Nah, secara teori juga biasanya dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah, atau jika ada indikasi tertentu. Nah, maka tujuan dari vaginal touch ini sendiri untuk memastikan pembukaannya lengkap atau belum. Nah, sebelum kita melakukan vaginal touch, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian inspeksi pada genital externa ya. Adapun yang perlu kita inspeksi itu apa sih? Cairan pervaginalnya, baik cairan ketuban maupun perdarahan. Nah, ada atau tidaknya varises, edema pada vulva dan PMS atau penyakit menular seksual. Nah, setelah melakukan inspeksi tadi, baru kita memasukkan jari kita. Nah, setelah melakukan inspeksi pada genitalia, baru kita memasukkan jari kita ya untuk vaginal touch. Nah, itu biasanya jari tengah yang terlebih dahulu memasuki. Nah, dalam melakukan pemeriksaan juga kita ingat urutan pada genitalia interna. Yang pertama itu kan ada vagina, kedua ada porsio, kemudian cervix ya, kemudian selaput ketuban, dan yang terakhir yaitu kepala bayi. Nah, apa sih yang dilakukan, apa yang dinilai dalam pemeriksaan itu? Yang pertama, dalam pemeriksaan keadaan vagina, kita periksa apakah ada massa atau kelainan pada vagina tersebut. Kemudian porsio, yang kedua itu porsio ya. Jadi ada 2 hal yang dinilai, yaitu merupakan konsistensi dan ketebalan porsio sendiri. Untuk konsistensi atau kaku lunaknya porsio ini kita nilai untuk identifikasi dini kemungkinan terjadinya ruptur jika porsionya kaku. Nah, kemudian untuk tebal tipisnya porsio menjadi suatu indikasi pembukaan. Normalnya semakin besar pembukaannya, maka semakin tipis porsionya. Dan jika pembukaan kecil namun porsionya sudah tipis, maka nanti pembukaan akan lebih cepat lagi ya, maju ke pembukaan yang lengkap. Nah, kemudian
Kemudian serviks. Nah, yang kita nilai di serviks ini adalah pembukaan. Kita nilai dengan cara mencari kepala janin, lalu lebarkan kedua jari sebisanya sampai tidak bisa lagi kita lebarkan. Lalu nilailah berapa kira-kira sentimeter kedua jari kita kalau dilebarkan ya. Nah, setelah itu pada selaput ketuban. Nah, kita nilai pada keadaan kontraksi dan selaput ketuban utuh maka akan terisi penuh oleh cairan. Nah, betul, sehingga terasa seperti apa ya? Seperti gelembung yang terisi cairan. Begitu sebaliknya, jika selaput ketuban pecah maka tidak bisa menemukan gelembung seperti gelembung yang berisi cairan. Selanjutnya yang terakhir, pada kepala ada beberapa bagian atau poin yang harus kita nilai, yaitu posisi titik penunjuk. Jika presentasinya kepala, maka yang kita cari adalah bagian-bagian janin yang ada di kepala seperti ubun-ubun, dahi, mulut, hidung, dan lain-lain. Nah, untuk posisi penunjuk yang paling abnormal adalah ubun-ubun kecil, baik kanan atau kiri. Nah, jika kita bisa menemukan ubun-ubun kecil, maka akan mudah menolong bayi dengan presentasi belakang kepala atau occiput posterior. Dan inilah presentasi yang paling ideal biasanya ya untuk persalinan perkawinan. Nah, sedangkan jika kita menemukan ubun-ubun besarnya, maka presentasinya adalah puncak kepala, dan presentasi ini sering kali terjadi pada ibu dengan kelainan panggul. Nah, bentuk kepala janin yang bundar atau janin yang mati dalam kandungan dan bayi besar. Kemudian jika titik penunjuk yang kita temukan adalah mulut, hidung, pipi, maka presentasinya itu adalah presentasi muka. Nah, sering terjadi pada persalinan kelainan panggul sempit, janin besar, IUFB atau janin mati dalam kandungan. Nah, kemudian dalam multiparitas atau melahirkan lebih dari satu bayi. Kemudian perut gantung. Nah, jika penunjuknya dahi, maka presentasinya adalah dahi. Biasanya terjadi pada kasus yang sama. Presentasi muka terakhir ya adalah presentasi bokong. Nah, dengan titik penunjuknya itu sakum dan anus, mulut, kaki, bahkan jari-jari kaki. Kemudian untuk selanjutnya ada molase, yaitu atau penyusupan atau adanya penyulit antara tulang parietal janin, sutura sagittalis atau sutura yang menghubungkan antara ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar ya. Penilaian molase itu ada 4, yaitu dari mulai 0, 1 sampai 3 ya. 0 jika posisi sutura terbuka atau posisi tulang parietal kanan dan kiri terpisah. 1 jika bersentuhan. 2 jika tumpang tindih bisa dipisah. 3 jika tumpang tindih namun sudah tidak bisa dipisah ya. Selanjutnya, jika terjadi molase berarti terjadi tekanan yang kuat pada kepala bayi untuk menyesuaikan luasnya dengan jalan lahir. Semakin tinggi angka molase, maka semakin tinggi lahir resiko perdarahan pada otak dan akan tetapi pemberian vitamin K biasanya pada bayi baru lahir tetap diberikan. Untuk apa? Karena pepatah juga mengatakan yang seperti lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi lebih baik kita tetap memberikan vitamin K itu ya pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan menggunakan bidang Hodge, yaitu yang Hodge 1 ya, batasnya adalah atas simplicis dan promontorium. Hodge 2 batasnya bawah simplicis dan promontorium. Hodge 3 batasnya adalah spina ischiadica kanan dan kiri. Kemudian Hodge 4 ya batasnya adalah coccygeus ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan yang sering terlewatkan yaitu ada tidaknya bagian janin yang menyertai bagian janin itu adalah tali pusat atau kaki tangan atau jari-jari janin. Adanya bagian janin yang menyertai mempersempit jalan lahir, sehingga pada tali pusar ada 2 diagnosa nih yang kita kenal, yaitu tali pusar terkemuka dan menumbung. Perbedaannya apa sih? Nah, terdapat pada keadaan selaput ketuban. Jika selaput ketubannya utuh, kita sebut sebagai tali pusar
menunggu. Sedangkan jika selaput ketuban pecah, kita sebut sebagai tali pusar terkemuka ya. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang tutorial pemeriksaan dalam dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.